Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Bas FM Solo Tigo dan sekitarnya. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah kita akan berpindah ke surat yang baru mulai hari ini insyaAllah, yaitu surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Seperti biasanya kita akan membaca surat yang mulia ini untuk mengulangi hafalan kita dan juga mungkin memperbaiki beberapa bacaan yang barangkali belum pas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
Jamaah sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar juga pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua meyakini tentang kebesaran Allah. Iya enggak? Ada yang enggak meyakini? Semua insya Allah meyakini kebesaran Allah. Tapi pernahkah kita bertanya, ada enggak tanda-tanda kebesaran Allah? Ada enggak tanda kebesaran Allah? Jawabannya ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kok berubah-berubah? Jawabannya banyak sekali. Ya. Apa saja tanda-tanda kebesaran Allah? Dari mana kita bisa mengetahui kebesaran Allah sedangkan kita belum pernah melihat Allah? Dari mana coba kita tahu? Kita nggak pernah melihat Allah kan? Bagaimana kita bisa mengetahui kebesaran Allah? Dari makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi kita bisa kagum-kagum melihat komputer, seharusnya kita lebih kagum melihat yang bikin komputer. Pinter mana komputer sama yang bikin komputer? Yang bikin. Ya. Jadi alam semesta ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya Allah. Dan tanda-tanda kebesaran Allah ada yang ada dalam diri kita sendiri dan ada yang di luar tubuh kita. Di dalam tubuh kita apa tanda kebesaran Allah? Ada? Banyak sekali. Apa coba? Banyaknya kayak apa? Jantung. Emang jantung itu ajaib? Hah? Ajaib enggak? Ajaib pol. Apa ajaibnya? Enggak pernah berhenti bekerja. Enggak pernah berhenti bekerja. Sejak kapan? Sejak lahir. Sejak ada di dalam perut ibu. Sudah berdetak itu jantung. Sampai kita meninggal dunia. Yang punya mesin air, pompa air. Cuman angkat tangan. Sudah berapa tahun? 10 tahun. Kira-kira kalau dipakai sampai 60 tahun kuat enggak? Enggak kuat. Padahal nyalakannya kapan? Sesekali saja kan? Coba jenengan nyalakan 24 jam selama 1 bulan. Bledos. Ya. Itu sedikit kita bicara tentang isi tubuh kita, jantung, belum yang lain-lainnya. Ya. Sidik jari kita, katanya itu sidik jari itu nggak ada yang sama. Bisa jenengan bayangkan, orang satu dunia nggak ada yang sama sidik jarinya itu bikinnya gimana gitu loh. Kita saja suruh bikin gambar 100 yang nggak sama, itu bingung kita. Ya. Ini sidik jari manusia satu dunia konon nggak ada yang sama. Ini yang ada dalam tubuh kita, yang di luar tubuh kita lebih banyak lagi. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah ada yang ada dalam diri kita. Makanya Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada di dalam diri kalian, afala tubsirun, kenapa tidak kalian perhatikan? Tanda-tanda kekuasaan Allah ada yang berada di dalam diri kita, ada yang ada di luar diri kita. Tanda kekuasaan Allah ada yang di bumi, ada yang di langit. Di bumi, contohnya pohon, batu apa? Selesai zamannya itu. Seperti bisnis apa dulu? Gelombang cinta. Itu bisnis musiman itu kayaknya. Ya.
Kayaknya menyesal sekali dulu yang pernah beli gelombang cinta, harganya berapa? Malah katanya ada yang puluhan juta katanya belinya. Siki kok nggak Pak? Bahkan saya nggak habis pikir, intermezzo ya. Yang akiknya pas lagi booming itu ditawar 1M nggak dikasih. Kira-kira sekarang dibeli berapa itu? Subhanallah ya. Makanya aja gampang melu-melu. Ya, seneng-seneng enggak apa-apa tapi enggak usah berlebihan. Makanya dulu kan saya pernah katakan, jangan berlebihan. Ya, enggak apa-apa, mau pakai enggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Jadi yang di luar tubuh kita di bumi banyak, ada batu, ada gunung, ada sungai, kemudian ada pepohonan, ada bunga-bungaan, ada buah-buahan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang buah-buahan, yusqa mimma'in wahid. Allah menceritakan bagaimana buah-buahan itu rasanya bisa beda-beda padahal air siramannya satu. Apa itu? Air hujan. Airnya sama, ini keluarnya mangga. Ini keluarnya anggur. Ini keluarnya apel, ini keluarnya rambutan. Rambutan pun macam-macam. Ada rambutan yang hijau tapi udah manis, rambutan apa itu? Rafiah. Kok kayak nama cewek? Ya. Ada yang merah, ada yang hijau tapi manis, ada yang merah tapi kecut. Padahal airnya sama. Itu yang baru yang ada di bumi. Belum kalau kita ngelihat ke langit. Apa tanda kekuasaan Allah? Ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada langit, ada galaksi dan seterusnya. Dan di antara tanda-tanda tersebut adalah apa yang sering kita dengar, yaitu adanya siang dan malam. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang tanda yang satu ini, yaitu siang dan malam. Manakala Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 37. Surat Fussilat ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi", dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, al-lailu wan nahar. Apa al-lailu wan nahar? Kebalik. Al-lailu wan nahar, malam dan siang. Kemudian Allah katakan wasyamsu wal qamar, dan juga matahari dan bulan. Jadi secara tegas di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang bahwa siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu di antara tanda-tandanya. Makanya kalau kita perhatikan, subhanallah, siang waktunya bekerja, malam waktunya istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu sebagai selimut. Maksudnya waktunya istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai tempat untuk mencari mata pencaharian, mencari penghidupan. Dan subhanallah, ketika kita menyalahi kodrat ini, nun sewu ya, yang kerjanya malam. Ya, ketika kita menyalahi kodrat ini, tetap rasanya di tubuh beda. Panjenengan tidur malam 5 jam sama tidur siang 5 jam, itu rasanya beda. Kalau tidak percaya, coba jenengan tidurnya agak malaman dikit. Misalnya ya, baru biasanya jenengan tidur jam 9 misalnya ya. Kemudian jenengan undur tidurnya jam 1.
Berarti panjenengan sudah mengurangi waktu tidur malam 1, 2, 3, 4 jam. Besoknya habis subuh jenengan tambahi 4 jam tidurnya. Bangun-bangun itu tidak seseger kalau kita tidurnya jam 9 sampai subuh. Padahal jumlah jamnya apa? Sama. Karena memang sebenarnya waktu siang itu maksudnya bukan sebagiannya. Kalau sebagiannya tidur siang disunahkan. Waktu siang itu bukan waktunya untuk tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini seperti itu. Makanya Allah Azza wa Jalla secara khusus menyebutkan siang dan malam supaya kita bisa memperhatikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sering mengajak kita untuk memikirkan apa yang kita lihat di muka bumi ini. Kemudian setelah itu Allah dan Rasul-Nya SAW mengajak kita untuk memahami ajaran agama Islam melalui apa yang kita lihat. Contoh, ini yang biasa disirahkan dengan metafora. Apa metafora? Perumpamaan. Perumpamaan. Ketika Nabi SAW mengumpamakan sholat 5 waktu, Nabi umpamakan dengan apa? Mandi di sungai 5 kali. Sungai bisa apa? Kelihatan. Nabi SAW menggunakan media sungai ini sebagai sarana kita untuk memahami sholat. Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Kata Nabi SAW, wahai para sahabatku, andaikan ada sebuah sungai mengalir di depan rumah kalian. Kemudian kalian mandi di dalamnya sehari 5 kali. Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Lihat, Nabi SAW mengajak kita untuk berpikir bahwa mandi sehari berapa kali? 5 kali. Ada yang di sini mandi sehari 5 kali? Kebanyakan berapa kali? 2. Masya Allah. Ya. Kebanyakan 2 kali. Nabi SAW mengumpamakan 2 kali saja sudah Masya Allah kan. Udah pada ganteng-ganteng. Udah pada mandi semuanya kan ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Makanya baunya seger. Jadi Nabi SAW mandi 2 kali saja sudah Masya Allah. Ini Nabi SAW memberikan perumpamaan mandi berapa kali? 5 kali. Pertanyaannya, apakah tersisa daki di tubuhnya? Maka para sahabat begitu mendengar sabda Nabi SAW ini, langsung mereka mengatakan, la yabqa min daranihi syai', wahai Rasul, tidak tersisa wahai Rasul di tubuhnya daki sedikit pun. Karena sehari mandinya 5 kali. Apakah Nabi SAW dalam hadis ini hanya pengen bicara tentang sungai saja? Enggak. Sungai ini cuma sekedar perumpamaan, metafora. Agar kita memahami ajaran Islam, Nabi SAW gunakan sesuatu yang mudah dicerna oleh kita. Yaitu sungai mandi. Mandi itu kan kebutuhan primer apa sekunder? Primer. Setiap hari kita mandi. Setiap hari kita mandi berarti aktivitas mandi itu adalah sesuatu yang gampang dicerna. Ya. Maka Nabi jadikan itu sebagai metafora, sebagai perumpamaan. Setelah Nabi SAW menyampaikan tentang mandi 5 kali sehari itu, kemudian Nabi SAW bersabda, "Fadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khataya." Itulah perumpamaan, metafora dari sholat sehari berapa kali? 5 kali. Kalau mandi 5 kali membersihkan daki. Kalau sholat 5 kali membersihkan dosa. Jadi dosa itu diumpamakan seperti apa? Daki. Kotoran yang nempel di tubuh. Lah Ustaz kayak artis-artis kinclong-kinclong awake. Ora sholat. Yang sholat ada. Saya lagi bicara tentang yang tidak
sholat. Ya, saya sedang berbicara tentang yang tidak sholat. Loh itu cantik-cantik, ya gonta-ganti apa? Pasangan. Ya. Itu buktinya tetap cantik, kulitnya malah lebih halus dari kulit saya. Padahal nyong sedina sholatnya yang 5. Ya. Yang kotor bukan itu, yang kotor apanya? Hatinya. Makanya kalau misalnya kita baca hadis Nabi SAW ini bisa kita umpamakan orang yang sholatnya setahun cuma 2 kali seperti orang yang mandinya setahun 2 kali. Tahu tumon wong adose setahun kurping pindo. Panjenengan mau duduk di samping dia? Mau nggak? Tak bayarlah 1.000. Gak mau kan? Tapi aneh. Ada mertua punya mantu seperti itu. Aneh. Makanya para orang tua, saya yakin para orang tua ini ketika ada seorang pemuda melamar putrinya. Kemudian menyebutkan kelebihan. Kemudian kekurangannya apa? Dek kamu itu. Kekurangan saya pak mandinya setahun cuma 2 kali. Diterima gak? Hah? Gak diterima. Hah? Setahun pempiro? Sorry ya. Anakku ayu-ayu kok. Tapi kalau misalnya ditanya, jenengan kekurangannya pak? Ya sholat pak. Sholatnya saya masih bolong-bolong. Bolong-bolongnya gimana? Ya paling cuma Idul Adha sama Idul Fitri tok. Ya bisa diatur itu. Subhanallah. Rela panjenengan menikahkan putri jenengan dengan orang yang mandinya setahun cuma 2 kali. Kebangetan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan fadfar bizati dini taribat yadak. Utamakan kepatuhan seseorang di dalam beragama, niscaya engkau akan beruntung. Ketika Nabi SAW bercerita tentang kriteria pasangan yang seharusnya dinikahi. Ada Nabi SAW menyebutkan kebiasaannya, biasanya wanita itu dinikahi karena kecantikannya, karena apanya? Hartanya, kemudian karena keturunannya, tungkahul mar'atu li arba'in. Iya betul, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Agamanya nomor berapa? Nomor 4. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan fadfar bidzati din taribat yada. Prioritaskan agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ya, kembali kepada metafora. Jadi Nabi SAW tadi menggambarkan sholat seperti apa? Seperti mandi, seperti sungai. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ad-Duha itu memberikan metafora tentang siang dan malam. Kalau kita perhatikan Allah berfirman wad-duha, demi waktu duha. Waktu duha itu ya setelah matahari terbit, berarti sudah terang atau belum? Sudah terang. Ya. Kemudian setelah itu Allah katakan wal-laili idza saja. Demi malam, ya, wal-laili demi malam. Jadi Allah mengawali surat ini dengan 2 sumpah. Yang pertama sumpah dengan waktu siang, waktu duha, yang kedua sumpah dengan waktu malam. Apa yang ingin Allah jelaskan dalam surat ini? Para ulama kita menjelaskan bahwa Allah dalam surat ini ingin menjelaskan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad suatu nikmat sampai engkau ridha. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang lainnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kami berikan kepadamu wahai Muhammad hidayah setelah sebelumnya engkau tidak mengetahui hidayah tersebut. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa dari kumpulan ayat-ayat ini seakan-akan Allah sedang menggambarkan kepada kita bahwa hidayah sama
dengan cahaya di siang hari. Sedangkan kesesatan sama dengan gelapnya malam hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir siang malam. Kita setiap hari melihat siang, setiap hari melihat malam. Apakah kita pernah berpikir bahwa Islam yang kita anut ini adalah merupakan cahaya? Dan ini adalah merupakan kenikmatan terbesar yang kita miliki. Aneh sebagian orang ketika mengeluh, saya miskin, saya dari dulu pakai sepeda ondel, saya dari dulu sendalnya nggak pernah sandal kulit, selalu sendal jepit. Aneh. Ya. Kenapa? Loh jenengan kan bisa sholat. Iya alhamdulillah kawin mien sholat. Itu nikmat. Bahkan itu nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan itulah cahaya yang akan menyinari seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara tegas di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 22. Dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyebutkan bahwa ajaran Islam adalah cahaya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Dan orang-orang yang kami buka hatinya untuk menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, sungguh dia telah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti cahaya itu terang ya. Terang. Mestinya wong Islam gue mukanya terang-terang gitu ya. Kalau yang ternyata ditakdirkan oleh Allah kulitnya sawo, ya aja bosok lah. Kematangan. Bosok kan manjan kepriwe. Sawo kematangan Ustaz. Gimana Ustaz? Kita ini orang Islam tapi kulitnya sawo kematangan. Apakah kita dapat cahaya? Cahaya ini enggak mesti orangnya kulitnya putih. Cahaya itu ada di mana? Di hati. Maksudnya cahaya di hati gimana Ustaz? Apa maksudnya? Jenengan pernah apa namanya itu di rumah sakit? Ronsen. Nah, ronsen. Terus apa keton ana lampune gitu ya? Apa maksudnya? Cahaya dia itu maksudnya apa? Tenang. Tenang. Tentrem. Ayem. Ya, damai. Itulah tenang. Itulah cahaya. Dan yang namanya ketentraman, kedamaian hati itu gak bisa dibeli dengan apapun juga. Banyak orang kalau misalnya ketenangan itu dijual di supermarket, saya yakin ramai supermarket, laris. Mereka rela untuk membayar dengan uang yang banyak untuk mencari ketenangan. Apakah panjenengan pikir orang-orang yang memiliki harta melimpah mesti hatinya tenang? Ya mungkin ada. Tapi juga banyak yang tidak tenang. Sabun dina mikir bukana maling. Sekedar ada kucing klotak, maling. Orang bisa turu. Ya. Coba orang miskin. Takut gak? Apa sih harus dicolong orang sini tolong? Bukan berarti jenengan itu harus jadi orang miskin, enggak. Cuman saya di sini ingin mengatakan bahwasanya barometer ketenangan itu bukan diukur dari harta seseorang, tapi sejauh mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya yang Allah berikan ke hatinya orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman adalah cahaya yang Allah berikan di hatinya sehingga dia mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman di dalam jiwanya. Apakah dia kena musibah? Semuanya kena musibah. Akan tetapi beda antara orang yang beriman ketika mendapatkan musibah dengan orang yang tidak beriman ketika mendapatkan musibah. Lihat saja bedanya. Orang yang gak pernah sholat, orang yang gak pernah beribadah, begitu dapat musibah, lihat saja. Bedakan dengan orang yang sholat, orang yang beriman, orang yang beribadah kepada Allah, rajin ngaji, dapat musibah, sedih. Akan tetapi cepat-cepat dia mengutakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang yang tidak beriman, begitu dengar dapat musibah, apa? Mati aku. Gue pengen mati temenan ya.
Kalau orang yang beriman enggak, pertama kali keluar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu mungkin baru di lisannya. Setelah itu dia pikirkan inna lillahi. Kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. HP yang kita miliki gagal meng-WC. Bukan innalillahnya bukan di WC ya. Keluar dulu. Innalillahi wa raji'un. Ini miliknya Allah sudah. Kalau orang yang tidak beriman, tangannya melebunjanku. Kulit juga. Ya, salah ngambil nanti. Ini orang yang beriman. Orang yang beriman akan mendapatkan cahaya. Tapi orang yang tidak beriman akan mendapatkan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain surat Al-An'am ayat 122 Allah berfirman. Allah menyebutkan dua jenis manusia. Allah menyebutkan dua jenis manusia dalam surat apa tadi? Al-An'am ayat 122. Bismillah. Manusia yang pertama, kata Allah, awaman kana maitan. Apakah orang yang sebelumnya mati? Fa ahyainahu. Kemudian kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kemudian kami beri dia cahaya yang dengannya dia bisa berjalan di hadapan orang yang banyak. Ini manusia yang pertama. Manusia yang pertama sebelumnya apa? Mati. Terus dikasih apa? Cahaya. Cahaya hidup bisa jalan. Para ulama mengatakan mati di sini maksudnya adalah dia tidak kenal apa itu Islam. Tidak tahu hidayah. Tenggelam dalam maksiat. Dalam perbuatan-perbuatan mungkar. Kemudian Allah masukkan secercah cahaya ke hatinya sehingga dia tahu jalan mana yang seharusnya ditempuh. Ini orang jenis yang pertama. Orang yang kedua, kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang pertama ini seperti orang yang kedua? Siapa orang yang kedua? Orang yang berada di dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Jadi ada berapa jenis manusia? Pertama, dua. Yang pertama, orang awalnya mati terus dikasih cahaya, hidup bisa jalan. Yang kedua, orang yang berada dalam kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Apakah dua orang ini sama? Sama atau tidak? Beda. Dan para ulama menyebutkan di sini matinya orang yang pertama karena belum kenal apa? Islam. Berarti keliru ya kalau ada orang yang mengatakan Muslim sama kafir itu sama. Keliru apa enggak? Beda. Karena di sini Allah mengumpamakan orang kafir itu seperti orang mati. Kan orang ini sebelum kenal Islam mati kan? Awaman kana maitan. Apakah orang yang mati kemudian kami kasih cahaya? Berarti orang-orang yang mengatakan seluruh agama sama, menyamakan antara Muslim dengan orang kafir, itu seperti menyamakan antara orang hidup dengan orang mati. Sama nggak orang hidup sama orang mati? Beda. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang jauh dari keimanan, jauh dari agama, tenggelam dalam perbuatan maksiat, dia ini seperti orang yang berada di dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar darinya. Makanya coba perhatikan. Orang-orang yang di dalam hatinya selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana dia meniti jalan yang ada di dunia ini. Gak tahu mana halal, mana haram. Sing penting wareg. Istilahnya orang nganti kadal ya diuntal. Sampai kadal pun dimakan. Ini orang yang jauh dari agama, gelap, gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika dikatakan haram, mas lah. Rasa ngomong haram. Golet sing haram biangel apa maning golet sing halal.
Ini orang-orang yang jauh dari cahaya. Gelap kehidupannya. Ya. Ada masalah dikit marah, banting piring, banting gelas. Makanya istrinya itu ketika suaminya datang itu spot jantung. Ya. Dan jenengan dulu nikah sama suamimu karena apa? Biar ganteng banget mas. Kurang deleng ganteng ngetok. Kalau ganteng tidak beriman, apa manfaatnya? Ya. Makanya ini yang masih bujangan-bujangan ini ya. Atau yang sudah nikah tapi ibu-ibu marah nanti. Ya Bu, marah Bu. Ya, yang belum bujangan-bujangan, yang belum nikah-nikah ini, pilih betul orang-orang yang beriman. Yang pemuda-pemuda, cari pemudi-pemudi yang beriman. Yang pemudi-pemudi, cari pemuda-pemuda yang beriman. Itu nomor 1 keimanan. Karena itu akan mendatangkan cahaya. Sebaliknya orang yang tidak beriman, itu lebih banyak gelap matanya. Makanya nun sewu, ya, bagi yang mau nikah ini, yang ibu-ibu terutama, yang mbak-mbak terutama, lihat agamanya, lihat akhlaknya. Makanya Nabi SAW mengatakan, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wahai para orang tua, kalau ada seorang pemuda datang melamar putri jenengan, dan pemuda itu kalian lihat agamanya dan akhlaknya baik. Agamanya dan apanya? Akhlaknya. Fazawwijuhu, nikahkan putrimu dengan pemuda tersebut. Senang ya pemuda-pemuda ya. Syaratnya apa? Agama dan akhlak. Loh Ustaz, jadi kudu agama dan akhlak. Karena ada orang rajin ke masjid. Agamanya bagus, ke masjid. Tapi akhlaknya jelek. Keluar masjid gawa sandale tanggane. Berarti kan akhlaknya jelek. Ya. Atau ada orang rajin puasa Senin Kemis, tapi akhlaknya jelek. Kadang-kadang ngomongnya kasar. Ya, ada enggak? Ada. Sudah haji, agamanya bagus, tapi akhlaknya jelek. Apa? Pelit. Ada enggak? Ada. Makanya di sini Nabi menyebutkan apa? 2, agama dan akhlaknya. Jadi akhlak itu bukan sekedar disebutkan untuk pepek-pepek saja, enggak. Nabi ada misi di balik itu. Tapi akhlak saja enggak cukup. Kalau agamanya enggak bagus. Kenapa Bu tertarik? Oh itu orangnya sopan banget. Datang munduk-munduk, assalamualaikum, non sewu. Bahasa kromonya inggil. Tidak apa-apa, bagus itu. Ya. Kemudian bawa oleh-oleh banyak, ngomongnya lembut gitu. Salat mboten? Mboten. Lah. 2 harus ini. Dinahu wa khuluquhu. Agamanya dan akhlaknya. Fazawwijuhu, nikahkan putri kalian dengan pemuda tersebut. Kalau enggak takun fitnatun wa fasadun arid, kata Nabi SAW. Kalau enggak kalian lakukan, atau kalian masih nunggu-nunggu sing teka kudu nganggo sing mobile, ya. Harus yang mobilnya nek sing teka isi mobil-mobil enggak level. Ya. Maka yang seperti ini kata Nabi SAW, takun fitnatun wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ini saya bukan nakut-nakuti ya. Bapak-bapak yang punya apa? Yang punya putri, saya bukan sedang nakut-nakuti, tapi sedang menyampaikan pesan dari siapa? Rasulullah SAW. Kok kita sampai nikah ya? Apa tadi? Oh gelap. Ya. Jadi orang yang jauh dari agama dia gelap. Ya. Ini baru gelap di mana? Di dunia, belum di akhirat. Di akhirat lebih mengerikan lagi. Di akhirat lebih mengerikan lagi. Nabi kita SAW
ketika menceritakan para manusia sebelum mereka itu meniti jembatan. Jadi mereka kan setelah ditimbang, setelah dihisap, mereka akan berjalan menuju ke jembatan. Saat itu suasana gelap gulita. Rasulullah SAW menyebutkan hum fi dzulmati dunal jisr. Para manusia saat itu berada dalam kegelapan, gelap gulita sebelum mereka masuk ke jembatan. Hadis riwayat Muslim. Terus setelah itu mulai dibagi cahaya. Yang dibagi cahaya adalah orang-orang yang beriman. Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 12 sampai 13. Surat apa? Al-Hadid ayat 12 sampai 13. Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Engkau akan lihat nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan, yas'a nuruhum, cahaya mereka akan terus mengiringi mereka di depan dan di samping kanannya. Ini orang-orang yang beriman. Di dunianya tenang dapat cahaya, di akhiratnya cahaya beneran. Ketika ada dalam kegelapan, tahu-tahu muncul cahaya di depan dan di samping kanannya. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Akan dikatakan kepada mereka, ada kabar gembira buat kalian. Setelah ini kalian akan masuk surga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kalian akan kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang terbesar. Ini siapa? Orang-orang yang beriman. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Siapa ini? Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Mereka berkata kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naktabis min nurikum. Tunggu kami pengen minta sedikit cahaya dari kalian. Karena satu masih ngumpul. Masih siapa? Masih ngumpul. Jadi orang yang beriman dapat cahaya, orang yang munafik melu dapat cahaya. Tapi dia nggak dapat, dia cuma kebagian sedikit cahayanya orang yang beriman. Maka mereka katakan, unzuruna, tunggu kami pengen dapat sedikit cahaya dari kalian. Apa dikatakan sama kaum munafikin? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan sama orang-orang munafik yang minta cahaya kepada orang yang beriman, coba kalian mundur sana, mundur. Cari cahaya kalian di sana. Orang yang beriman maju terus, orang munafik pada mundur, cari cahaya di belakang, sampai terpisah antara kaum mukminin dan munafikin. Setelah terpisah total, faduriba bainahum bisur. Allah bikin tembok antara kaum mukminin dan kaum munafikin. Na'udzubillahi min dzalik. Ya sudah, kemana Ustaz? Sudah masuk ke neraka. Sedangkan orang yang beriman akan melewati jembatan tersebut. Berarti yang lewat jembatan hanya orang-orang yang beriman. Orang munafikin, orang kafir, orang sah lewat jembatan, langsung baik. Kemana? Ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kegelapan di mana? Di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan yang bagus. Di padang mahsyar itu matahari akan didekatkan. Apakah pada hari itu ada matahari? Jawabannya iya. Ya. Katanya mataharinya sudah hancur. Bikin lagi kan enggak apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan tudna syamsu. Matahari didekatkan, berarti kan ada matahari. Dan sangat mudah bagi Allah untuk bikin lagi. Ya. Bahkan bumi akan dibikin baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi tempat kita berkumpul itu berbeda nanti dengan bumi yang kita tinggali sekarang. Bumi saja bisa diganti, apalagi matahari.
Ustaz, bagaimana hukumnya ketika mendapatkan hak dari atasan sejumlah uang untuk operasional, akan tetapi dari pihak atasan mensyaratkan adanya laporan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebagai syarat pengambilan, apakah uang yang menjadi hak yang halal menjadi haram? Ini uangnya halal dulu atau tidak? Saya khawatirnya uang-uang yang seperti ini itu seripilan-seripilan proyek-proyek sing dane 10 juta tapi ngomongnya 20 juta, SHU-ne seripilan. Saya khawatirnya seperti itu. Kalau dari awal itu adalah uang yang hasil manipulasi proyek, itu dari awal sudah nggak benar, sudah nggak halal. Tapi kalau memang betul-betul itu uang halal, betul-betul itu uang halal, bukan uang haram sumbernya, maka hukum aslinya halal. Hukum aslinya halal. Ya tinggal panjenengan bagaimana bisa bernego kepada siapa? Kepada atasan Anda untuk membuat laporan sesuai dengan realita. Kalau ternyata nanti dirubah laporan jenengan sama siapa? Sama atasannya, berarti yang dosa siapa? Atasannya. Yang penting jenengan memberikan laporan seperti apa adanya. Masalah nanti dirubah sama atasannya, yang berdosa adalah atasannya. Wallahu a'lam. Ustadz, mengerjakan amalan yang tidak dicontohkan Nabi kan nggak dapat pahala. Kalau mengerjakan puasa Daud, apakah dapat pahala? Sedangkan Rasul tidak mencontohkan. Rasul mencontohkan. Nabi yang mengatakan bahwa puasa yang paling afdal adalah puasa Daud. Ya, jadi Nabi SAW mencontohkan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan praktek. Jadi sebagian orang mengira puasanya Nabi Daud, ya puasa nggo Nabi Daud. Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa puasa Daud puasa yang paling afdol. Jadi beliau sendiri yang mengatakan, ya. Jadi ini semacam pengakuan dari Nabi tentang amalan yang dilakukan oleh Nabi Daud. Berarti itu sudah masuk ke dalam ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, kalau saya nanya kepada Pak Kiai tentang barang yang hilang, apa termasuk syirik? Kiai beneran ini. Kalau Pak Kiainya tahu, ya misalnya ternyata pencurinya tetangga beliau gitu misalnya ya, bukan beliaunya, Pak Kiai nyuri kan enggak lah. Ternyata Pak Kiai ngelihat, oh itu motornya si Fulan, saya ngelihat. Ya enggak apa-apa tanya seperti itu. Tapi kalau Pak Kiainya enggak tahu misalnya, enggak tahu siapa pencurinya, ya itu termasuk hal gaib ya. Hal gaib yang sifatnya nisbi. Ya, gaib itu ada yang mutlak, ada yang nisbi. Mutlak itu artinya gaib sama sekali, seperti hari kiamat. Itu kan enggak ada yang tahu sama sekali. Gaib nisbi itu adalah gaib yang kayak tadi, barang kelangan. Itu gaib menurut banyak orang, tapi menurut pencurinya itu bukan apa? Gaib, karena dia tahu pencurinya. Nah yang seperti ini pun sebenarnya juga tidak boleh atau tidak ada yang tahu kecuali si pencurinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang tahu, siapa? Setan. Siapa? Setan. Nah, ini yang biasa ditanya-tanya ini tahu karena tanya sama siapa? Nah itu dia. Itu bermasalahnya di situ. Bermasalahnya di situ. Karena tanya sama makhluk halus. Dan makhluk halus itu kalau ditanya pasti ada kompensasinya. Apa Ustaz? Apa yang mereka minta? Dan biasanya mereka minta sesajen. Biasanya mereka minta sesajen. Oh aku njaluk rokok lobot, taruh di mana menyan. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Maka ya nggak usah lah, tanya Pak polisi aja lah. Ya, tanya polisi aja. Polisi kan nggak tahu gaib, iya dia kan punya alat. Ya, alat di sini maksudnya adalah penyidik, penyelidik. Ya, itu lebih aman insya Allah. Jam berapa isanya? Sudah?
Wallahu taala a'lam wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini pengajian kita. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.